Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang berbahagia, salah satu perkara gaib yang wajib, yang harus kita imani adalah adanya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua peristiwa, semua kejadian yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang besar, yang kecil, yang global, yang rinci, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang di langit, yang di bumi, yang atas, yang bawah, yang kanan, yang kiri, depan, belakang, sengaja, tidak sengaja, lupa, tidak lupa, baik, buruk, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si A lapar, takdir. Kemudian dia makan, takdir. Setelah makan kenyang, takdir. Dan si A sakit, takdir. Lalu berobat, takdir. Lalu sembuh, takdir. Seandainya tambah parah, takdir. Seandainya tidak sembuh, takdir. Maten si fulan besok mau ujian, ya takdir. Kemudian dia belajar, takdir. Ternyata lulus, takdir. Atau ternyata dia tidak lulus, ya takdir. Mantan bu, si fulan rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, zikir, wirid, baca Quran, takdir. Si alan malas sholat, malas ibadah, bahkan mungkin dia kafir, takdir, takdir. Kafirnya Abu Jahal, kafirnya Abu Thalib, kafirnya Fir'aun, kafirnya Qarun, takdir kan? Takdir. Berimannya Abu Bakar, berimannya Umar, berimannya Khadijah, berimannya Aisyah, berimannya para sahabat, takdir, takdir. Tidak ada yang tidak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk si fulan mati bunuh diri. Apakah takdir bu? Takdir. Si fulan minum racun akhirnya mati, bunuh diri, takdir, takdir. Bahkan semua peristiwa, bu, kambing mengembek, sapi, apa bu? Sapi niku napa ya?
mengemok, mengeluh. Nek kambing kan mengembe, mengeluh, mengeluh, melengo, melengo nggih. Sapi melengo, jaran meringke, pitik keluro. Apakah takdir? Takdir nggih. Angin bertiup nggih, pohon bergerak, takdir lah Bu nggih. Termasuk jenengan datang ke sini di posisi mana, gitu, pakai baju apa, jejer dengan siapa, ngantuk napa mboten. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kebetulan bagi Allah. Kebetulan itu ada untuk kita. Kebetulan itu kan sesuatu yang tanpa direncana. Kebetulan ketemu fulan, kebetulan tetangga nolong, kebetulan Pak dokter datang, kebetulan satpam datang. Ini kan bahasa kita Bu. Sebenarnya untuk Allah itu tidak ada istilah kebetulan, karena semua kejadian, semua peristiwa sudah direncana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita ini punya lembaran-lembaran takdir masing-masing. Setiap hari kita akan membuka, menjalani lembaran-lembaran takdir kita masing-masing. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa Ibu-ibu, karena memang takdir ini perkara gaib. Baik, untuk meringkas pembahasan kita, mungkin kita akan menyampaikan di sini Ibu-ibu, kaidah-kaidah dalam beriman kepada takdir. Yang pertama, kaidah-kaidah mengimani takdir. Yang pertama, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa takdir itu benar-benar ada. Yang pertama, meyakini takdir itu ada. Bahkan termasuk salah satu dari rukun iman. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Jibril, fa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di hadis ini mungkin ada kata tu'mina diulang 2 kali. Yang pertama an tu'mina billahi, nanti mendekati takdir diulang lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi tu'mina itu diulang 2 kali untuk penekanan bahwa takdir itu benar-benar ada. Karena nanti ada kelompok kelompok sesat yang mereka itu menolak adanya takdir. Seperti misalkan Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka mengatakan al-amru unuf. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, tanpa didahului takdir, tanpa direncana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kesesatan dan penyimpangan. Menurut orang-orang Qadariyah, manusia seperti jam dinding Bu. Ada orang membuat jam dinding, setelah jam ini jadi, maka pembuatnya lepas tangan, jamnya berjalan sendiri. Ini mereka membuat perumpamaan seperti itu. Jadi Allah menciptakan manusia. Setelah jadi manusia, manusia dibiarkan Allah tidak ikut campur tangan. Allah tidak ikut campur tangan dengan kehendak perbuatan amal manusia. Dan ini kesesatan. Ini kesesatan. Ada lagi nanti kelompok namanya Jabariyah. Kelompok yang kedua yang sesat Jabariyah. Jabariyah itu manusia tidak punya pilihan, manusia tidak punya kehendak, sehingga manusia itu ibarat wayang. Ibarat wayang ibarat wayang bagi dalang. Maka terserah dalang. Gatot Kaca ini mau menang, mau kalah, mau mati, mau terserah dalang. Jadi seolah-olah manusia itu seperti wayang, tidak punya kehendak sama sekali. Dan ini tentu juga kesesatan, tentu kesesatan. Yang benar manusia itu punya kehendak, tetapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah yang mereka tersesat dalam masalah takdir. Atau menurut mereka manusia seperti kapas, terserah angin, diterbangkan ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, terserah angin, Bu. Jadi seolah-olah manusia itu majbur, terpaksa dia. Jadi menurut orang-orang Jabariyah, ketika ada manusia itu berzina, jangan disalahkan. Manusia zina itu karena dipaksa Allah. Manusia ketika dia nyolong karena dia dipaksa Allah untuk nyolong. Maka jangan disalahkan. Ketika ada manusia yang membunuh, jangan disalahkan, Mas, karena dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya kesalahan dan kesesatan, Bu. Panjenengan kesini tadi dipaksa napa atas keinginan sendiri, Bu Ibu? Atas keinginan sendiri. Allah nggak maksa. Ya, jenengan buatan ditarik malaikat, dipaksa malaikat kan buatan. Jadi yang benar manusia punya kehendak, hanya saja kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allah itu menyesal. Artinya Allah itu tidak tahu masa depan sehingga menyesal. Ini juga termasuk kekufuran. Kemudian juga ada kelompok orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka punya akidah namanya al-bada'. Itu seolah-olah Allah itu baru tahu setelah terjadi. Jadi Allah tidak tahu masa depan, Allah tahu setelah terjadi. Ini juga kesesatan. Ini kesesatan. Ini diantara kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Kita Muslim Ahlus Sunnah berusaha untuk mengimani takdir sesuai dengan dalil. Baik Bu, yang kedua sekarang kaidah dalam masalah takdir. Takdir itu rahasia Allah. Al-qadaru sirrullahi al-maktum. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia itu hanya diperintah untuk mengimani takdir, bukan diperintah untuk mikir takdir. Kita diperintah untuk mengimani takdir, bukan diperintah untuk mikir takdir. Kenapa? Karena takdir itu perbuatan Allah, urusan Allah. Maka karena takdir itu perbuatan Allah, urusan Allah, maka tidak perlu ngurus sesuatu yang bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah beramal, 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 dan beramal. Bukan malah mikir takdir. Karena takdir itu urusan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengurus sesuatu yang bukan urusan kita. Ngerti, Bu? Jadi tugas kita itu adalah mengimani takdir dengan benar, kemudian kita berusaha beramal sebaik-baiknya. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Artinya gini, Bu, kalau kita ini kok seandainya ditakdirkan Allah menjadi penghuni surga, ya qadarullah nanti kita akan mudah untuk meniti jalan ke surga. Laki ya muslim, ya beriman, ya rajin sholat, ya soleh, ya bertakwa, jauh dengan kesyirikan, benci dengan kemaksiatan, akhirnya dia mati masuk surga. Sebaliknya misalkan si B ditakdirkan Allah menjadi penghuni neraka, ya qadarullah ya dia kafir. Laki ya orang seneng kebaikan, sukanya maksiat, sukanya zina, sukanya kesyirikan, dengan sholat dia dengan kebaikan-kebaikan, akhirnya mati buruk, akhirnya masuk neraka. Jadi tugas kita itu bukan mikir takdir, imani dengan hal baik-baik
itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeten nggih Bu, beriman kepada takdir atau beriman kepada takdir nggih, atau mempelajari takdir itu sebenarnya tujuan utamanya dua. Bisa dilihat di surat Al-Hadid nggih, ayat 22 sampai 23. Jadi tujuan utama kita beriman kepada takdir dan mempelajari takdir sebenarnya tujuan utamanya dua. Ada di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibil ardi wala anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada yang menimpa kalian bumi dan yang menimpa diri-diri kalian kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, dan itu mudah bagi Allah. Ini Bu tujuannya Bu. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya apa Bu? Kalau kita itu di dunia ini mendapatkan musibah, ditimpa kesempitan hidup, ditimpa bencana, ditimpa madorot, ditimpa mungkin keblangsak, terlunta-lunta, maka likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih, agar kalian tidak putus asa, agar kalian tidak sedih. Misalkan gini, ada orang kan dulu mungkin kita pernah bahas Ibu, kita di dunia ini punya dua ujian kita di dunia ini menghadapi dua ujian hidup. Yang pertama ujian apa Bu? Yang pertama ujian syariat gitu. Yang pertama ujian syariat. Ada syariat perintah, ada syariat larangan. Perintah ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Misalkan seperti setiap hari disuruh sholat, ini kan ujian. Bendino kon sholat lu, bendino kon wudu. Nanti Ramadan kon poso, bulan haji suruh haji, punya harta suruh zakat, 10 Dzulhijjah suruh korban, punya anak suruh akikoh, suruh infak, suruh wakaf, suruh sedekah, suruh berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, dan seterusnya. Ini ujian syariat. Yang kedua ujian takdir. Nah, ujian takdir. Qadarullah si fulan ditakdirkan lahir cacat misalkan, ditakdirkan keblangsak, ditakdirkan miskin, ditakdirkan takdirkan lahir nggak punya bapak, yatim, takdirkan lahir yatim piatu, ditakdirkan miskin, takdirkan terlunta-lunta, ditakdirkan jadi orang rendahan terus. Ini kan ujian takdir nggih. Nah, ketika kita itu diuji oleh Allah dengan ujian takdir seperti ini, miskin, pelarat, cacat, terlunta-lunta, keblangsa, di PHK, dipecat, asal dagang rugi terus misalkan gitu, bangkrut. Maka di sini kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, jangan terlalu sedih. Kenapa Bu? Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan jadi kalau kita ditimpa musibah, bencana, jangan lupa itu sudah ditakdirkan Allah Mas. Sedih boleh, ini jangan terlalu. Yang pertama. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya, kalau takdir kita itu hidup nyaman, kaya, sugih, cantik, ganteng, bahagia, punya jabatan, jadi orang terhormat, dipuja-puja, sukses, jaya, berkibar. Nah, jangan sombong, jangan lupa diri. Kenapa? Itu juga bagian dari takdir Allah. Jadi kalau kita ditimpa kebaikan, jangan sombong. Kalau kita ditimpa keburukan, jangan terlalu sedih, karena dua-duanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi ini Bu sebenarnya pokok kita beriman kepada takdir dan berusaha dari takdir. Tadi kita ulang, kalau kita mendapatkan keburukan namanya kehidupan di dunia, tidak ada orang yang hidupnya nyaman terus, enak terus, gembira terus, senang terus, guyu terus, tidak ada Bu. Gimana? Nah, kalau ditimpa keburukan jangan terlalu sedih, itu sudah ditakdirkan Allah. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, kesuksesan, jaya, berkibar, kemenangan, jangan terlalu gembira, tidak usah sombong. Itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Jadi yang kedua niki, takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh Bu nggih. Seperti misalkan sahabat nggih. Dulu sebagian sahabat mereka itu dulu menjadi musuh Islam, menjadi musuh Nabi. Misalkan seperti Abu Sufyan. 3 perang besar dia menjadi pemimpinnya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi ternyata di akhir-akhir Islam Abu Sufyan masuk Islam. Apa ini rahasia takdir? Ya, rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Wahsy ketika perang Uhud dia masih kafir, membunuh Hamzah paman Nabi. Tapi kemudian akhirnya dia akhir Islam, dia masuk Islam, menjadi orang yang soleh. Apa ini rahasia takdir? Khalid bin Walid ketika perang Uhud, cita-cita dia terbesar adalah membantai Nabi, membunuh Nabi. Akhirnya masuk Islam. Apa ini? Ya rahasia takdir. Atau rahasia takdir. Mungkin jenengan pernah mendapati nggak ada orang dulunya dipuja-puja, dulunya dipuja-puja, dulunya dielu-elu. Setelah selesai jadi presiden, setelah selesai jadi lengser jabatannya dicaci maki. Ada nggak seperti itu Bu? Ada banyak. Waktu masih menjabat jadi menteri, jadi raja, jadi presiden, luar biasa dihormati, dipuja-puja, dielu-elu gitu. Setelah lengser menjadi rakyat biasa dicaci maki, dimaki-maki, direndahkan. Apa ini? Rahasia takdir. Jadi takdir itu benar-benar rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdir ini mesti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, di antara hikmah Allah merahasiakan takdir adalah agar kita itu serius, sungguh-sungguh ketika kita beramal. Beramal untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Misalkan gini Bu, ada seseorang, misalkan Ibu, si Fulan ini dia punya kebiasaan dari jam 5 pagi setelah selesai sholat subuh, Fulan punya kebiasaan berangkat ke pasar. Pulangnya misalkan zuhur setiap hari, kecuali hari-hari tertentu jam 5 pagi ke pasar jualan, pulang zuhur. Jam 5 pagi ke pasar, pulang zuhur, setiap hari seperti itu. Dia jalani dengan semangat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Lah suatu hari Fulan ini dia pergi ke pasar seperti biasa jam 5 pagi. Ketika di perjalanan, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membocorkan rahasia takdir rizki Fulan hari itu. Akhirnya malaikat ini pun menjelma sebagai manusia. Wahai Fulan, saya adalah malaikat utusan Allah. Ini misalkan Bu Allah Subhanahu wa taala mengutus saya untuk memberitahu, membocorkan rahasia takdir rizkimu hari ini. Hari ini kamu nanti kalau jualan hanya mendapatkan uang 5.000 misalnya Bu. Pertanyaan Bu, setelah mendengar bocoran
rahasia rizki dia hari itu dapat uang 5.000 ketika dia jualan, kira-kira fulan ini semangat ke pasar apa malah males? Dalam Bu? Males, memang ewutrok nggih. Akhirnya malah balik dek nih. Ngapain dodolan 5.000 trok? Nah, gitu. Akhirnya malah males dia. Mending turun omah nggih 5.000 trok kok. Nah, gitu toh. Akhirnya dia males. Jadi ini salah satu hikmahnya. Misalnya malah nggih si fulan. Si fulan ini dikenal orang yang rajin ibadah, ya sholat sunnah, ya puasa sunnah, dan ya infak, ya zikir, ya wirid, baca Quran. Pokoknya dia dikenal orang yang rajin ibadah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membocorkan rahasia takdir dia di Lauhil Mahfud. Ketika dia ini mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, malaikat ini datang. Wahai Pak Fulan, saya adalah malaikat utusan Allah, ingin membocorkan rahasia nasib jenengan nanti di akhirat. Menurut catatan takdir di Lauhil Mahfud, jenengan itu penghuni neraka. Misalnya Bu, misalnya Bu. Kira-kira Pak Fulan ini tetap berangkat ke masjid apa balik Bu? Balik. Lah ngapain sholat? Gitu, ngapain zakat, ngapain poso, ngapain infak? Karena pada takdirku nonton rokok Mas. Lah kau ngerti? Lihat tadi ada malaikat membocorkan rahasia takdirku. Akhirnya dia malah malas Bu. Dan akhirnya dia malah malas untuk beribadah. Dan jadi salah satu takdir nih, kenapa kok Allah itu merahasiakannya ini agar kita itu semangat bersungguh-sungguh untuk beramal, baik untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saya jenengan tidak tahu takdir kita. Kita itu tahu takdir setelah terjadi. Oh ternyata jodohku si fulan. Oh ternyata hari ini untung saya sekian. Oh ternyata saya lulus. Oh ternyata saya gagal. Itu kan setelah terjadi toh Bu nggih. Nah, karena kita itu tidak tahu takdir kita, maka kita tidak boleh bersandar dengan takdir. Tidak boleh. Kita tidak boleh bersandar dengan takdir. Kenapa? Ya rahasia. Bagaimana kita mau bersandar dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Ya, maka tidak boleh bersandar dengan takdir. Baik, sekarang yang ketiga Bu, di antara kaidah dalam masalah takdir, beriman dengan 4 rukun takdir. Beriman dengan 4 rukun takdir. Sebagaimana sholat punya rukun, haji punya rukun, wudhu punya rukun, puasa punya rukun, maka beriman kepada takdir juga ada rukunnya. Dan rukun beriman kepada takdir ini ada 4. Yang pertama ilmu Allah. Yang pertama ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua peristiwa, semua kejadian yang kita lihat, kita dengar, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak, yang lahir, yang batin, yang nyata, yang gaib, yang kita saksikan, yang kita rasa, itu semuanya diketahui Allah. Apapun peristiwa yang terjadi di jagat alam raya ini, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fil zawahir wa ma fis sarair wa ma fil dhamair. Yang tampak, yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam dada-dada manusia, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu law kana kaifa yakunu. Yang akan datang, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang kalau tidak terjadi bagaimana tidak terjadinya, sebabnya apa, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman Bu di surat Al-Hujurat 13, innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan khabir. Khabir itu mengetahui secara rinci detail, sak dok-doke. Sak dok-doke. Allah tahu secara rinci, secara detail.
Allah juga berfirman di surat At-Taghabun ayat 8, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang tampak, yang tidak tampak. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi dada-dada manusia. Apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit di dalam hati kita, jiwa kita, dada kita, Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang ditampakkan dan apa yang dirahasiakan. Yang disembunyikan, yang ditampakkan, semua Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan mata. Matan Bu, misalnya contoh kayak ada laki-laki dia ngelirik akhwat. Mungkin teman sebelahnya nggak tahu, tapi Allah ngerti. Matan Bu. Jadi intinya semua peristiwa, semua kejadian di alam raya ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dengan ilmunya yang sangat luas, yang tidak terbatas, tahu segala sesuatu. Allah tahu jumlah tetesan air hujan, jatuh di mana, kapan jatuhnya, jumlah daun, jumlah busa di mana Bu? Lautan, jumlah butiran pasir di padang pasir, jumlah debu, bobotnya gunung, Merapi, takaran air laut. Tahu. Jumlah malaikat, jumlah ikan di laut, jumlah bintang, semua tahu. Jadi intinya gini Bu, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Semua pertanyaan seandainya diajukan kepada Allah, Allah bisa menjawab. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan gini contoh. Allah ditanya, misalkan, ya Allah, berapa liter jumlah atau berapa liter air yang ada di samudera ini? Allah tahu. Berapa jumlah ikannya? Allah tahu. Yang jantan, yang betina, Allah tahu. Ikan yang sedang sakit, yang sehat, Allah tahu. Ikan yang nakal, yang tidak nakal, Allah tahu. Ikan yang lapar, ikan yang belum makan, Allah tahu. Ikan yang apa Bu? Pokoknya tahu semua lah, tahu semua. Kalau kita kan tahu kan global, misalnya contoh Bu, jenengan berdiri di pantai, yang jenengan tahu paling kan ya ombak, pasir, air, mungkin pohon kelapa, apa paling ya tampak-tampak. Allah tahu detail serinci-rincinya. Misalnya malah ini tembok, jenengan ditanya Bu, ini tembok, ditanya Bu, jumlah pasirnya enggak tahu, kadar airnya jenengan enggak tahu, jumlah besinya jenengan enggak tahu, yang membuat siapa jenengan enggak tahu, kapan rusaknya jenengan enggak tahu. Tapi kalau Allah tahu semua. Dan ibaratnya ada pertanyaan 5W plus 1H, mungkin apa Bu? What? Apa? What, when, where, why, apa? How. Satunya how mungkin. What, why, whose, when. Jadi Allah Maha tahu. Ngoten nggih, kapannya, di mananya, bagaimana, siapa, mengapa, Allah bisa jawab semuanya. Misalnya Allah ditanya, ya misalnya ngeten Bu, jangan punya HP nggih, ditanya Bu, Pak, HP saya isinya apa? Jadi kan enggak mungkin misalnya nggih, misalnya ada orang, Bu, ini HP, mereknya apa? Mungkin mereknya X misalnya. Beli di mana? Enggak tahu. Harga berapa? Enggak tahu. Isinya apa? Enggak tahu. Allah tahu. Jadi Allah misalkan kalau ditanya tentang isi HP jenengan Bu tahu semua. Yang kita lihat, yang terakhir kita lihat, yang kita tonton isinya apa, yang kita chattingan, tahu semua pokoknya. Nah sekarang Bu kita terapkan. Kita terapkan ke nasib perjalanan seseorang. Ya Allah, ini si fulan. Oke, ini si fulan. Fulan ini ya Allah,
Siapa orang tuanya? Allah tahu. Lahirnya kapan? Allah tahu. Di mana? Tahu. Nikahnya dengan siapa? Tahu. Jumlah anaknya, pekerjaannya, tinggal di mana, rezekinya nanti makan sego piro, makan berapa, beras berapa ton, minum berapa, celaka atau bahagia, muslim apa kafir, tahu semua, Bu. Apakah fulan nanti ini ahli sunnah atau ahli bid'ah? Tahu. Musyrik apa muslim? Tahu. Sakit berapa kali, main game berapa kali, mungkin pernah nonton drakor berapa kali. Misalnya mungkin tahu semua. Bahkan nangis berapa kali, tertawa berapa kali, menggerakkan jari berapa kali, tahu semua. Ngaten, Bu. Salatnya berapa kali, hajinya berapa kali, umrohnya berapa kali, tahu semua. Detail rinci sak ndok-ndoke. Nah, di sini mungkin karena Allah itu tahu segala sesuatu tentang perjalanan hidup seseorang, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan si fulan di neraka, si alang di surga, itu ketika Allah mencatat seperti itu didasari ilmu Allah. Jadi ngeten nggih, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan nasib seseorang, si fulan di surga, si alang di neraka, itu ndak ngawur, ndak gabrul, nggak asal-asalan. Cara Jawane ora karo merem. Jelas nggih, Bu? Jenengan dan saya, apakah sudah ditulis nanti di surga atau di neraka? Sudah belum? Sudah nggih. Jadi saya jenengan ini sudah ditulis, si fulan di surga, si alang di neraka, si A sudah ditulis oleh Allah nanti, sudah ditulis. Jelas nggih? Nah, ketika Allah mentakdirkan menulis si A di surga, si B di neraka, itu Allah nulisnya enggak gabrul. Enggak karo merem, enggak. Karena tadi ilmu Allah tahu semuanya, Bu. Jadi Allah tuh sudah tahu perjalanan si A ini nanti. Akhirnya endingnya pantasnya di surga. Si B Allah tahu nanti dia gini, akhirnya jahat, korupsi, akhirnya mabuk, akhirnya murtad, akhirnya maksiat. Nah, pantasnya neraka. Ngoten. Jadi Allah itu tidak zalim nggih. Ngoten. Ketika Fir'aun lahir, bayi nggih, cepret lahir. Pertanyaan, apakah Fir'aun sudah ditakdirkan di neraka? Sudah. Dan terbukti toh, Bu. Akhirnya Fir'aun memang dia penjahat toh. Garong, bandit, kafir, musyrik toh. Terbukti. Ketika Abu Lahab itu lahir cenger, apakah dia sudah ditakdirkan penghuni neraka? Sudah, dan terbukti memang. Dan tidak mungkin Allah itu nulis salah, nggak mungkin. Keliru direvisi, nggak mungkin. Ketika Khadijah itu lahir, apakah sudah ditulis takdirnya penghuni surga? Sudah, dan terbukti. Akhirnya beliau masuk Islam, menjadi wanita yang super solehah, akhirnya masuk surga. Bu. Jadi tak ulang ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menulis si fulan, mentakdirkan si fulan di surga, si alang di neraka, itu tidak ngawur, tidak karo merem, tidak asal-asalan, tidak gabrul, tapi didasari dengan ilmu. Ngoten, Bu. Tadi nggih, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka di sini, Bu, nggih, karena kita sudah tahu ilmu Allah, maka tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan untuk protes kepada Allah, nggak boleh. Ya Allah, kenapa sih Abu Thalib paman Nabi, yang merawat Nabi, yang rela mati demi Nabi, engkau malah tidak ngasih hidayah? Sedangkan Bilal bukan keluarga Nabi, bukan kerabat Nabi, malah engkau kasih hidayah. Boleh nggak seperti itu, Bu? Nggak boleh. Tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah memberikan Allah sudah mengunci, Bu. Bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 23. Allah sudah mengunci dengan firman-Nya dalam masalah takdir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Ya Allah,
kenapa engkau mengizinkan iblis untuk menggoda Adam? Bu, ketika iblis menggoda Adam, apakah ditakdirkan Allah? Nggih, semuanya pokoknya takdir Allah nggih. Tapi jenengan gak boleh tanya. Ngoten. Ya Allah, kenapa orang-orang Eropa, orang-orang kafir, orang-orang Amerika, mereka hidupnya malah tentram, nyaman, negaranya maju, disiplin, indah, amanah mungkin. Sedangkan negara-negara muslim mungkin Libya, Mesir, Afghanistan, Yaman, Palestina terlunta-lunta, perang terus. Gak boleh tanya, Bu. Tidak boleh tanya. Ngoten, Bu. Ya Allah, kenapa si fulan ini, Bu, dulunya muslim, bertahun-tahun dia beribadah. Kemudian dia murtad, baru murtad sehari, kemudian dia di neraka kekal selama-lamanya. Tidak boleh bertanya. Ngoten, Bu. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan babi padahal diharamkan? Enggak boleh tanya, Bu. Tidak boleh tanya. Jadi tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengkritik atau protes terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Bu. Karena gini, Bu, nggih. Kita itu, Bu, tidak mungkin, Bu, bisa memahami semua perbuatan Allah. Nek jenengan ingin memahami semua perbuatan Allah, jenengan harus selevel dengan Allah. Saya ulangi, nek jenengan ingin memahami semua perbuatan-perbuatan Allah, jenengan harus selevel, setingkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu enggak mungkin. Akal kita itu kan cetek nggih. Akal kita itu jangankan memahami perbuatan Allah, Bu. Terkadang kita itu enggak paham dengan perbuatan sebagian manusia. Perbuatan dokter, kenapa sih Pak kok diamputasi? Kadang kita nggak paham, Bu. Kadang kita itu nggak paham dengan perbuatan sebagian manusia. Misalnya insinyur, karena bukan ahli kita, bukan keahlian kita. Kok ngene yo? Mantan, Bu. Itu manusia loh. Apalagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kan pernah protes toh pada Nabi Khidir nggih, ketika Nabi Khidir membolongi kapal perahu nggih. Dia protes kenapa? Karena ilmu Musa nggak sampai. Ngoten jawabannya. Dia bingung. Ini kita sudah dikasih tumpangan di kapal gratis, ketika mau sampai malah dirusak. Musa kan protes. Kenapa? Karena ilmu Musa nggak sampai, Bu. Tapi ketika dijelaskan kan dia paham mudeng. Oh gitu toh. Ngoten. Sama ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil itu nggak dibunuh toh. Musa kan protes itu, anak kecil salahnya apa? Kok tiba-tiba dibunuh? Musa protes karena dia nggak tahu, ilmunya belum sampai, Bu. Nah, setelah dijelaskan Nabi Khidir, Musa baru ngeh, oh ternyata itu toh. Nah, sama dengan ini. Dan kita itu tidak mungkin bisa memahami seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Dan ya misalnya ngeten nggih, kita umroh mahal-mahal 30 juta. Sampai sana cuman suruh muter-muter Ka'bah. Gitu, Bu nggih, ngapain? Emangnya kene ra ono watu, Mas, gitu. Sampai sana suruh cium batu, ngapain, Pak nggih? Gitu, Bu. Sampai sana kan gitu toh. Ihram, gitu. Terus tawaf, sa'i, cukur gundul, rampung. Bar mulai ngapain 30 juta, oke? Kadang akal kita itu enggak bisa mencerna, Bu. Ya itulah syariat, Bu. Ya itulah syariat. Banyak syariat yang terkadang kita itu tidak bisa mencerna. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, budak Allah adalah sami'na wa ta'na. Maka, Bu, jangan memikirkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, Bu, gini sewu. Salah satu penyebab seseorang itu tersesat dalam masalah takdir, dia itu banyak bertanya. Kenapa? Akhirnya dia tersesat. Kenapa? Ya tadi, Bilal bukan siapa-siapa Nabi, malah dikasih Allah hidayah. Abu Thalib yang paman Nabi,
Allah kasih hidayah. Kenapa? Ya mbuh, nggak tahu saya, Bu. Nggak usah protes. Oke, tidak usah protes. Ali pernah mengatakan, Bu, takdir itu adalah thariqun muzlimun fala taslukhu, bahrun azimun fala talijhu. Kata beliau, takdir itu ibarat jalan yang gelap, jangan engkau melewatinya, Bu. Ibarat samudera yang dalam, jangan engkau memasukinya, Bu. Barang siapa yang dia membahas takdir terlalu dalam, iso gendeng. Bener. Wong nek bahas takdir kok terlalu dalam, Bu, iso edan. Mesti nanti nggak nyambung, akalnya tuh nggak akan sampai. Misalnya gini, si A sama si B, saudara kembar. A, B lahir bareng, wajahnya mirip saudara kembar. Misalnya namanya Fulan dan Alan. Ternyata takdir mereka jauh berbeda. Si Fulan ditakdirkan Allah, misalkan sugih, kaya, sukses, cerdas, pinter, istrinya cantik, anaknya banyak, dipuja-puja, berjaya, berkibar misalnya. Si Alan ternyata bodoh misalnya, asal dagang bangkrut misalnya, rugi, celaka, Pokoknya dari sisi ekonomi, dari sisi kehormatan, pokoknya jauh lah, Bu. Ya kalau kita pikir, Bu, di mana sih Pak sisi keadilan Allah? Mereka sama-sama anak kembar, sama-sama bersaudara. Kok yang satunya jaya berkibar kaya raya, yang sini kebelangsang terlunta-lunta? Kalau ini dipikir, Bu, iso gendeng toh, Bu. Gimana? Maka Bu, di sini, Bu, Nabi pernah bersabda, idza dzukirul qadar fa'amsiku. Nek membahas takdir jangan terlalu dalam. Bahaya. Akal kita itu terbatas. Kita nggak mungkin bisa mencerna semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah itu tidak sama, Bu, dengan perbuatan makhluk. Ya tadi, orang-orang kafir Jepang, Cina makmur, Yaman, Afghanistan, negara muslim yang sering sholat malah perang terus misalnya, Bu. Ya terserah Allah, Mas. Ya terserah Allah. Ngeten. Perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk, ibu-ibu. Misalnya ngeten, Bu, si Fulan dia berzina, kemudian dia bertaubat. Apakah Allah senang dengan taubat si Fulan ini, Bu? Senang. Besoknya Fulan zina yang kedua, taubat lagi. Allah senang dengan taubatnya? Senang. Hari ketiga Fulan zina meneh, taubat meneh. Apakah Allah senang dengan taubat yang ketiga? Senang. Zina keempat, kelima, ke-10, ke-20, zina yang ke-1000. Akhirnya dia taubat meneh. Pertanyaan, apakah Allah senang dengan taubat dia yang ke-1000? Senang. Ini Allah. Coba kita sekarang. Jangan punya pembantu, Bu, misalnya hari pertama asa-asa piring jenengan pecah siji. Dia datang, Bu, pangapunten minta maaf ya jenengan rapopo Mbak, dimaklumi, jenengan memaafkan. Jelas, Bu, esok hari asa-asa piring pecah meneh. Jenengan pripun? Iya, dimaafke, tapi ada ancaman. Tak maafke, Mbak, tapi ono ancaman lho. Gaji bulan depan tak sunat misalnya, Bu, gitu. Sepekan kemudian pembantu jenengan ini mecahke piring yang ketiga, minta maaf. Ya jenengan maafkan, tapi jenengan Bu misalnya dongkol, Bu. Mecah piring yang kelima, pecah. Itu kita, Bu. Allah ndak. Gitu, Allah ndak. Tadi si A tadi itu zina yang ke-1000. Lalu dia bertaubat, Allah tetap senang. Allah nggak bilang kue meneh, ndak, Bu. Ngaca dong, enggak, Bu. Enggak. Bu, Allah itu kan benci sama iblis toh, gimana? Benci toh, tapi sengaja diciptakan. Kalau kita kan mboten toh, misalnya jenengan benci rokok,
Dikon gawe rokok ya wegah. Allah enggak. Allah benci iblis tapi sengaja diciptakan. Kok ngono? Ya terserah Allah. Salah satu sifat Allah kan fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat, berkehendak, terserah Allah. Ngoten Bu, suka-suka Allah. Allah itu berbuat, berkehendak, suka-suka Allah, terserah Allah. Tidak ada yang akan menyidang Allah. Tidak ada yang akan membatasi Allah, karena Allah itu kekuasaannya tidak terbatas, Bu. Dan seluruh perbuatan Allah pasti baik, pasti benar. Tidak mungkin Allah berbuat salah. Tidak mungkin Allah berbuat keliru. Tidak mungkin Allah berbuat buruk. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau manusia ketika dia sering diminta, dia jengkel. Allah sering diminta malah senang. Malah senang. Allah itu kan ingin semua manusia beriman, soleh, bertakwa, taat kepada Allah. Gimana Bu? Gitu. Tapi yang aneh, ketika iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, apa Allah mengizinkan? Diizinkan. Kok ngono? Ya ngono Mas. Aku juga nggak tahu. Terserah Allah Bu. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam masalah hukum. Hari ini Allah mengatakan halal, besok haram, lusa halal, besoknya lagi haram, terserah Allah Bu. Dan Allah itu tidak pelin-pelan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu perbuatannya pasti benar, pasti baik. Baik, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu. Jadi tidak usah bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ya Allah, kenapa kok Nabi terakhir dari Arab? Kenapa kok Al-Quran dari bahasa Arab? Kok nggak pakai bahasa Jawa ya Allah? Misalkan mungkin. Kenapa kok Ka'bah kok di Mekah? Mekah kan tandus mungkin. Mbok ning Bandung kono kan malah sejuk to mungkin. Nggih, nanti kalau haji umroh kan ya sejuk gitu. Ya terserah Allah Bu. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bu, diantara rukun takdir adalah Alkitabah, yaitu tulisan. Tulisan. Artinya semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Lauhil Mahfud, ditulis di Lauhil Mahfud. Allah berfirman di surat Yasin ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi sudah ditulis di Imamin Mubin, Lauhil Mahfud. Al-Hadid tadi 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kemudian dalam satu hadis kata Nabi, kataballahu maqatirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semua takdir-takdir yang akan terjadi Bu di jagat alam raya ini kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ingat nggih, bukan sebelum manusia diciptakan loh, sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan Bu, semuanya sudah dicatat. Ini Bu nggih gelas Bu, gelas. Gelas ini sudah dicatat. Yang membuat siapa, yang membeli siapa, yang jual siapa, nanti pindah tangan berapa kali, kapan pecahnya, kapan rusaknya, sudah dicatat. Semuanya, semua peristiwa, semua kejadian yang akan terjadi, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bu. Jadi gini Bu, pencatatan takdir
pencatatan takdir itu dimulai kapan, Pak? Pencatatan takdir itu dimulai setelah pena diciptakan. Jadi takdir itu mulainya, catatan takdir itu dimulai setelah pena diciptakan. Ngoten, Bu. Pertanyaan, Bu, sebelum pena diciptakan, apakah ada kejadian-kejadian? Ada gitu, tapi tidak ditulis. Ditulis. Jadi ngeten nggih. Para ulama berbeda pendapat, Bu. Makhluk yang pertama kali dicipta itu apa sih? Ngoten. Kata Nabi kan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu dulu dhewean, Bu. Allah itu dulu dhewean. Jelas sih? Allah itu dulu sendirian. Dewe. Oh, makhluk ndak ada. Ya, makanya kan Allah itu kan Al-Khaliq, sang pencipta. Berarti segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Ulang nggih, segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah ya ciptaan Allah. Ngoten, Bu. Nah, dulu Allah itu dhewean. Kapan? Ya dulu. Kalau di nganu nggih, dulu itu maksudnya zaman azali, Bu. Azali itu zaman yang tidak ada permulaan. Allah kan punya sifat al-awwalu, Bu nggih. Nggih mboten? Al-awwalu, zat yang maha awal nggih. Sebagian saudara-saudara kita mungkin mereka itu mensifati Allah dengan kidam. Jadi pernah mendengar nggih Bu, Allah wujud terus kidam bakok toh? Apa arti wujud? Ada. Kidam dahulu toh, dahulu nggih. Ternyata ini enggak ada dalilnya, Bu. Yang benar itu bukan kidam, tapi al-awwalu. Ada di Al-Qur'an toh itu. Wal awwalu wal akhiru. Gimana? Ada di, kalau nggak salah di surat Al-Hadid nih, Bu. Ada. Jadi saudara kita yang mensifati Allah dengan kidam itu sebenarnya nggak ada dalil. Dan kidam itu sifat yang apa Ibu? Sebenarnya nggak bagus. Karena artinya dahulu. Dahulu yo lawas, lama, Bu. Jenengan dikasih HP lawas sama HP baru, pilih mana, Bu? Baru toh, baru. Jadi kidam itu ada identik konotasi kurang bagus. Jadi seolah-olah Allah itu lawas, jelas sih. Maka sebenarnya nggak tepat. Yang tepat itu al-awwalu, betul, Bu? Zat yang maha awal. Jadi Allah itu zat yang tidak punya permulaan. Allah itu dulu ada. Kapan? Ya dulu, Mas. Kapan? Ya dulu. Wes titik. Ngoten, Bu. Jadi sejak zaman azali. Azali itu zaman yang tidak punya permulaan. Dulu Allah ada, sekarang Allah ada, pada masa mendatang Allah tetap ada. Sekarang kita manusia. Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Pada masa mendatang kita tidak ada lagi. Nah, Allah itu dulu sendirian. Tadi nggih kata Nabi nggih kanallahu. Allah itu dulu sendirian, Mas. Dan kemudian Allah menciptakan makhluk. Nah, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu apa? Ulama berbeda pendapat. Apakah pena pencatat takdir ataukah arsy? Ngoten, Bu. Di sini ulama berbeda pendapat nggih. Seandainya yang kita pilih kok pena, maka pencatatan takdir itu dimulai setelah pena diciptakan. Berarti kejadian-kejadian sebelum pena diciptakan itu nggak ditulis. Ngoten lho maksudnya kula. Jelas nggih? Lah, sampai kapan, Pak? Catatan takdir tadi nggih, Bu. Catatan takdir diawali setelah pena dicipta. Sampai kapan? Sampai kiamat. Pertanyaan, Bu, pertanyaan. Setelah nanti pasca kiamat, apakah ada kejadian-kejadian?
Ada, tapi nggak ditulis. Paham mboten? Jadi catatan takdir itu dimulai setelah pena diciptakan sampai kiamat. Nah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa setelah kiamat itu nggak ditulis. Paham mboten, Bu? Jelas sih? Mboten, Bu. Kenapa? Karena surga dan neraka itu kekal abadi. Mboten, tanpa batas. Karena kekekalan surga dan kekekalan neraka bersama dengan kekekalan sinten, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu kekal bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggih, bersama dengan nggih, bukan sama dengan lu. Saya bilangnya surga dan neraka kekal bersama dengan, bukan sama dengan loh, Bu. Karena kekalnya surga, kekalnya neraka itu tidak sama dengan kekalnya Allah. Kalau Allah itu kekal tapi dengan sendirinya. Tapi kalau surga neraka kekal karena dibikin kekal oleh Allah. Makanya kekekalan surga dan neraka itu bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama, tidak mungkin rusak, tidak mungkin binasa. Surga dan neraka berarti beserta penghuninya akan kekal abadi selama-lamanya tanpa ujung. Dan ini itu tidak dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Ibu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bu, yang ketiga nggih, di antara rukun takdir adalah masyiah. Artinya kehendak Allah. Yang ketiga masyiah atau kehendak Allah nggih. Artinya semua kejadian, semua peristiwa di jagat alam raya ini itu sudah dikehendaki, sudah dimaui, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Nah, Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, Allah punya keinginan, punya kemauan. Manusia punya keinginan, punya kemauan. Tapi, Bu, kemauan manusia, kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Allah berfirman di surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Ana urid, anta turid, nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, jenengan punya keinginan, kita punya keinginan. Tapi keinginan saya, keinginan jenengan, keinginan kita di bawah keinginan Allah. Allah mau, manusia mau, terjadi. Allah mau, manusia enggak mau, terjadi. Manusia mau, Allah enggak mau, enggak terjadi. Allah enggak mau, manusia enggak mau, tidak terjadi, Bu. Jadi mungkin yang terjadi itu karena keinginan Allah. Mungkin dulu kita pernah memberikan contoh, mungkin misalnya gini, Bu. Ada sebuah keluarga, fulan dan fulanah, ngoten, Bu. Setelah menikah mereka punya cita-cita, nggih, punya apa ya? Punya mimpi, punya harapan lah. Hanya ingin punya anak 3. Misalnya fulan, fulana, mereka punya rencana, sudah Mas, kita punya rencana anak dibatasi hanya 3. Misalnya Bu, nggih. Nah, Bu, kemudian berjalannya waktu punya anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga. Setelah punya anak ketiga, fulan dan fulana ini, Bu, mereka melakukan usaha-usaha agar tidak hamil lagi. Misalkan
istrinya minum pil KB misalnya. Bahkan mungkin dia melakukan vasektomi atau mungkin apa itu namanya Bu? Apa tubektomi misalnya Bu. Tetapi Bu, mereka punya rencana hanya punya anak 3, tapi Allah juga punya rencana. Rencana di Lauhil Mahfud bagi mereka anaknya 5 misalkan. Jadi rencana mereka anak 3, rencana Allah anaknya 5. Pertanyaan Bu, keluarga ini nanti anaknya 3 atau 5? 5. Meskipun mereka sudah berusaha vasektomi, tubektomi, minum pil KB, nggak ngaruh Bu. Tidak mungkin rencana Allah itu kalah dengan rencana makhluk Bu. Kalau rencana Allah kalah, ya orang Tuhan berarti. Ini ada ucapan dari ulama Bu, la yuhni hadarun min qadarin. Usaha apapun itu enggak ada gunanya Bu, kalau sudah bertabrakan dengan takdir. Kalau si A ini ditakdirkan meninggal dunia hari Senin jam 8 pagi, mau dokternya dokter spesialis dari mana? Singapura. Gitu. Dokternya 1000 dokter ahli, mati. La yughni hadarun min qadarin. Usaha maksimal apapun yang dikerjakan manusia enggak ada gunanya kalau sudah bertabrakan dengan takdir Bu. Yang pasti menang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu. Nah, irodah atau kehendak Allah itu ada 2 Bu. Irodah atau kehendak Allah itu ada 2. Yang pertama namanya irodah kauniyah. Irodah kauniyah nggih. Bagaimana cirinya Pak? Cirinya adalah Bu, cirinya pasti terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah. Itu namanya irodah kauniyah. Yang kedua irodah syar'iyah. Misalkan contoh Bu, irodah kauniyah Bu pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah. Misalnya contoh Bu, kekufuran. Ada enggak Bu manusia di dunia ini yang kufur kafir? Banyak gitu. Banyak gitu. Terjadi, tapi tidak dicintai Allah. Kemaksiatan Bu, kesyirikan gitu. Ya, judi, maling, begal, ngerampok, khomer, mabuk, dusta, korupsi, membunuh. Ngeten iki contoh-contoh irodah kauniyah. Allah menghendaki sesuatu yang dia pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah. Nanti kita berikan contoh Bu. Yang kedua ada namanya irodah syar'iyah, yaitu kebalikannya, yaitu kehendak Allah yang belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi pasti dicintai Allah. Kebalikan berarti. Belum tentu terjadi, tapi pasti dicintai Allah. Sekarang mau pertanyaan Bu. Imannya Khadijah, istri Nabi, itu menurut jenengan irodah apa Bu? Imannya Khadijah itu irodah nopo? Tadi Bu, nek irodah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai Allah. Nek irodah syariah pasti dicintai, tapi belum tentu terjadi. Sekarang imannya Khadijah niku irodah apa Bu? Ibadah irodah tok imannya Khadijah. Pertanyaan, apakah Khadijah itu beriman? Nggih. Berarti kan syar'i toh. Berarti kan kejadian toh Bu, berarti kauni. Jelas ya? Iman itu Allah benci apa benci mboten? Iman. Apa cintai iman?
cintai, berarti syar'i, berarti dua-duanya. Imannya Khadijah itu ya irodah kauni dan irodah syar'i. Karena terjadi tuh mungkin terjadi tuh. Sekarang yang kedua Bu, imannya Fir'aun itu irodah apa Bu? Imannya Fir'aun itu irodah nopo? Dalam pertanyaan, apakah Fir'aun iman? Enggak, berarti kan tidak terjadi toh. Berarti tidak irodah kauni. Iman itu sesuatu yang Allah cinta apa benci? Cinta. Berarti syar'i, berarti tidak irodah kauni tapi irodah syar'i. Ngoten Bu. Iman kan sesuatu yang Allah cintai toh nggih gitu. Dia syar'i. Tapi tidak kejadian. Fir'aun itu tidak iman dia. Berarti kan tidak terjadi, maka tidak kauni. Ngoten Bu. Semoga jenengan tidak bingung. Salim alih sekarang. Tak balik. Kafirnya Khadijah. Ya tadi kan imannya Khadijah, sekarang yang ketiga. Kafirnya Khadijah. Apakah Khadijah ini kafir? Enggak. Berarti irodah kauni. Ngoten Bu. Gitu Bu. Tidak terjadi toh. Dalam nggih. Kafir itu dicintai Allah apa dibenci? Dibenci Bu nggih. Berarti kafirnya Khadijah berarti tidak kauni dan tidak syar'i. Ngoten Bu. Sekarang Bu, kafirnya Fir'aun. Rada mikir iki. Ben mboten ngantuk jenengan. Kafirnya Fir'aun Bu. Ya. Fir'aun kafir mboten? Kafir. Kafir itu Allah cinta apa benci? Benci. Berarti irodah kauni tapi tidak irodah syar'i. Enten. Pripun? Bisa dipahami Bu nggih? Jelas. Misalnya Bu, imannya Nabi Musa. Irodah apa Bu? Imannya Nabi Musa. Apakah Nabi Musa beriman? Nggih toh, Nabi yo nggih. Kauni. Syar'i nggih. Sekarang kafirnya Nabi Musa. Irodah napa? Apakah Nabi Musa kafir? Tidak. Berarti kan tidak kauni Bu nggih. Kafir. Buruk napa baik? Buruk. Berarti juga tidak syar'i. Berarti tidak kauni dan tidak syar'i. Enten Bu. Enten masih bingung? Menjelas ya. Enten Bu. Bu, ketika iblis diperintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis kan membangkang toh Bu, nggak mau menolak toh. Itu kaidah itu irodah nopo? Iblis disuruh Allah sujud kepada Adam. Tapi kan nggak mau toh Bu, menolak toh Bu. Apakah itu takdir Allah? Nggih, mesti takdir Bu. Pokoknya semua kejadian pasti takdir. Jelas iki takdir. Nah, sekarang itu termasuk irodah Allah yang apa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dalam sujud kepada Adam, Allah perintahkan toh, dengan syar'i Bu nggih, syar'i. Kemudian iblis apakah dia mau sujud? Enggak mau toh, berarti ya tidak kauni, enggak terjadi. Ngoten Bu. Bu, Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon gitu di surga toh. Bukan mendekati malah mangan toh Bu. Kan berlebihan toh. Jangan mendekati malah mangan Ibu. Kan berlebihan ya. Makanya kan Allah mensifati wa aso Adamu. Nabi Adam telah bermaksiat dia. Nah,
ketika Nabi Adam di surga itu memakan buah larangan, Bu. Apakah ini takdir, Bu? Nggih, takdir iku, takdir nggih. Nah, itu iroda apa, Bu? Tidak tauliah. Tidak Sukai Allah. Pasti terjadi. Nabi Adam dilarang untuk makan buah. Nyatane dene mangan. Ngoten. PR. Nggih, mungkin nganu Bu di otak-atik sendiri Bu. Jadi pokoknya ngeten Bu nggih, kauni pasti terjadi. Tapi belum tentu dicintai Allah. Ngoten. Nek syar'i pasti dicintai, tapi belum tentu terjadi. Tadi kalau ya ada berarti tauliah. Nah, Karena terjadi tapi disukai Allah. nggih. Pun pinter ngoten kok. Nggih. Jadi Jawa ya, Ustaz. Nggih. Berarti enggak PR ya, Bu. Nggih. Saya gimana gitu. Nggih, Bu. Baik. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu nggih. Jadi manusia punya kehendak, Bu nggih, tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang dia mau beriman, silahkan. Barang siapa yang mau kufur, dia silahkan, Bu. Allah ngasih pilihan, Bu. Maka gini, Bu, makhluk yang akan masuk surga dan neraka hanya dua. Kenapa, Bu? Manusia dan jin. Kenapa? Karena manusia dan jin inilah yang mereka punya pilihan. Mereka punya syahwat dan mereka punya akal. Malaikat nggak punya syahwat, punya akal tok. Binatang punya syahwat tapi nggak punya akal. Lah manusia dan jin punya syahwat dan punya akal. Maka malaikat dan binatang itu tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Yang akan mengisi surga dan neraka hanyalah manusia dan jin. Jadi mungkin kita itu berbuat itu karena pilihan kita, ibu-ibu. Misalnya bagi si Fulana, Bu. Fulana mau menikah. Ada dua laki-laki, si A dan si B. Si A ganteng, gagah, pinter, dhuwur kaya Werkudara, Bu. Misalnya bagi soleh, bertakwa, apal Quran, ngoten, Bu. Dokter misalnya, bagi. Sedangkan si B, Bu, miskin, terlunta-lunta, pitontel, ngoten, Bu, pengangguran, ngoten, Bu. Kira-kira Fulanah milih sing ndi, Bu? Ra usah jawab, ngerti aku. Berarti kan manusia punya pilihan. Bukan seperti tadi orang-orang Jabariyah tadi yang mengatakan manusia seperti wayang, manusia seperti robot, hanya di remote, terserah sing remote. Enggak. Kita punya kehendak, ibu-ibu. Coba ketika kita mau kuliah, Bu nggih, apakah kita milih jurusan apa enggak gelundung, Bu? Nah, milih kan berarti kan punya kemauan, mesti milih jurusan. Nanti nek skripsi ya milih judul, nanti milih dosen, nanti mesti milih. Mau sekolah milih sekolah, mau kuliah milih universitas. Ngoten. Nggih, arep mangan ini nasi padang rendang, ini sego kucing teri, milih mana, Bu? Teri mau. Ngoten, mesti punya pilihan. Dan Bu, mesti punya pilihan, ibu-ibu. Jam 4:04 si Fulan mendengar adzan subuh. Ngoten, Bu. Dia mau sholat silakan, mau lanjut turu ya silakan, mau ngobrol silakan, terserah, Bu nggih. Terserah. Ini hari Ahad kedua. Jam 4 sore ada pengajian di Pelburak. Terserah jenengan. Mau pengajian ya monggo, mau turu ya monggo. Nggih, mau ngobrol karo tangga-tangga ya monggo, terserah pilihan. Nggih, maka Bu,
ketika nanti ada manusia yang berbuat maksiat, kemudian dia dihukum di neraka, jangan menyalahkan Allah. Tidak boleh. Loh, Allah salahnya apa, Mas? Emangnya sampean zina khamr itu dipaksa Allah? Loh, Mas, sampean kok zina? Ya, Mas. Tiba-tiba tanganku nyekel khamr, nyekel dhewe, wis ngombe. Enggak ora waras, Bu, ngoten niku. Ya mboten, Bu, ora waras. Loh, Mas, sampean kok zina? Yo, aku ora ngerti, Mas. Sikilku iki mlaku dhewe. Jujuk aku buka baju, ya enggak mungkin lah. Ini kan gendeng, Bu, nggih. Enggak waras, Bu. Itu pilihan sampean. Dia zina, dia khamr, dia minum khamr, dia judi, pilihan dia, Bu. Dan sebagaimana dalam masalah ibadah, ya pilihan kita. Mau sholat lama, mau sholat cepat, mau infak 1000, infak 2000, pilihan kita. Maka ketika ada orang yang disiksa di neraka, jangan sampai maidu Allah, jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang menimpa manusia itu ada dua kondisi, Bu. Perbuatan atau gini nggih, perkara ya, Bu. Perkara-perkara yang menimpa manusia itu ada dua, Bu. Yang pertama, Bu, ada perkara-perkara, Bu, yang kita itu tidak bisa mengusahakan. Ini ittirori. Artinya perkara-perkara seperti ini itu kita tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai, di luar kehendak kita. Nah, yang seperti ini, Bu, itu enggak ada dosa, enggak ada pahala. Oke, perkara-perkara di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita, di luar kesadaran kita. Perkara-perkara seperti ini, Bu, itu enggak ada pahala dan enggak ada dosa. Misalnya ngeten, si fulan dadi wong lanang. Itu yo apakah ada usaha dia, Bu? Ya enggak ada, Bu, nggih. Kita dulu lahir lanang wedok ini kan yo enggak pernah pesen toh, Bu. Enggak ada toh. Maka seperti ini enggak ada pahala, enggak ada dosa. Ngoten. Ditakdirkan putih, ditakdirkan hitam, ditakdirkan mancung, ditakdirkan pesek, ditakdirkan lahir neng Indonesia. Ini perkara-perkara seperti ini nggak ada pahala, nggak ada dosa. Barang kan nggak ada toh dalil gitu. Barang siapa yang lahir di Jawa nanti dapat surga tinggi, nggak ada seperti itu, Bu. Perkara-perkara seperti ini di luar kehendak kita, Bu. Maka nggak ada pahala, nggak ada dosa. Lahir di mana, lahir dari orang tua siapa, bentuk wajahnya, bentuk ini seperti ini, nggak ada pahala, nggak ada dosa, Bu. Karena di luar kehendak manusia. Yang kedua, Bu, perkara-perkara yang bisa diikhtiari manusia, bisa diusahakan manusia, bisa dikontrol manusia, bisa dikendalikan manusia. Nah, yang seperti ini, Ibu, ada pahala dan ada dosa. Ya tadi, Bu, seperti sholat, Bu, seperti sholat. Jam 12, jenengan mendengar adzan zuhur. Jenengan sedang nonton berita di TV. Ya pilihan, Mas. Mau ke masjid, mau terus melihat TV, terserah, Bu, nggih. Lah yang seperti ini kan kemauan kita tuh, Bu, nggih. Mau sholat monggo, enggak sholat ya terserah, Mas. Semuanya ada resikonya. Ada apa, Bu? Ada konsekuensinya. Sampai anak sholat dapat janji pahala, akhirnya ya swarga. Nek sampean enggak sholat ya ada konsekuensinya, dapat janji neraka, dosa. Endingnya ya di neraka. Pilihan kita, Bu. Ngaten. Karena kita bisa mengendalikan. Ngaten. Dan semuanya, Bu, amal ibadah. Ramadan tiba, mau puasa silakan, enggak mau puasa ya silakan, terserah, Mas. Allah sudah ngasih undang-undang. Barang siapa yang beriman beramal soleh dapat pahala surga. Barang siapa yang dia berbuat maksiat, penjahat, dapat neraka. Pilihan terserah kita.
Dan Bu, terserah kita. Baik Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang terakhir Bu, yang keempat nggih, yaitu makhluk Allah. Yang terakhir di antara rukun takdir adalah makhluk Allah atau ciptaan Allah. Artinya semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi di jagat alam raya ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian wahai manusia dan yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi Bu, saya jenengan manusia, ciptaan Allah. Berarti perbuatan kita juga ciptaan Allah. Kita mukul kita ini ciptaan Allah. Kita melihat, kita melihat itu ciptaan Allah. Kita bicara itu ciptaan Allah. Bu, kita sholat ciptaan Allah. Kita puasa ciptaan Allah. Kita tawaf ciptaan Allah. Kita wudu ciptaan Allah. Ngoten Bu. Termasuk niki perkara-perkara buruk. Si fulan makhluk Allah, ciptaan Allah. Akhirnya fulan berzina, zina ciptaan Allah juga. Si fulan hasad ciptaan Allah. Si fulan sombong ciptaan Allah. Si fulan korupsi ciptaan Allah Bu. Ngoten. Jadi innallaha khaliq kulli sani wa sanatihi. Allah itu mencipta semua yang berbuat dan perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang bergerak dan gerakannya. Allah menciptakan semua yang diam dan diamnya. Dan Bu, si A berbuat kesyirikan. Si A ciptaan Allah, kesyirikan ciptaan Allah juga Bu. Jadi begini, Allah itu menciptakan perkara-perkara kebaikan seperti iman, takwa, sholat, puasa, adil, jujur, dermawan, amanah. Ini ciptaan Allah, termasuk perkara-perkara buruk juga ciptaan Allah. Kezaliman, bid'ah, syirik, iblis, dosa, penyakit, corona, nifak, kufur, sama, sombong, ujub, hasad, maksiat, sajen, bid'ah, itu juga sama, perciptaan Allah. Allah berfirman juga Bu di surat Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di jagat alam raya ini semuanya ciptaan Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bu. Nah, perbuatan manusia yang baik-baik tadi, sholat, puasa, tawaf, sa'i, haji, umrah, wirid, dzikir, itu semuanya nanti Allah sudah memberikan janji pahala. Ngaten, Allah sudah ngasih undang-undang. Di mana? Ya di kitab sucinya. Sudah dijelaskan lewat nabinya, rasulnya Bu. Jadi Allah nggak zalim loh. Allah sudah ngasih warning. Allah sudah mutus nabinya, rasulnya, ngasih Al-Quran, undang-undang. Barang siapa yang dia beriman, beramal soleh, ya swarga. Barang siapa yang dia maksiat, bandit, mungkin jadi preman, jadi germo, jadi garong, jadi orang kafir, pelaku maksiat, neraka Bu. Jadi sekali lagi, kalau nanti ada orang yang dia masuk neraka, jangan salahkan Allah. Dan karena dia berbuat maksiat, pilihan dia, kemauan dia. Ngeten Bu. Tapi ngeten Bu. Jadi Bu, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu ciptaan Allah. Jelas ya? Perbuatan baik, tadi ulang, si A sholat, ciptaan Allah. Nggih.
si B zina, ciptaan Allah. Nggih, jelas Ibu. Nah, tapi gini Bu, dalam masalah takdir Bu nggih, itu ada adab. Ada adab. Artinya, kalau kita mendapatkan perkara-perkara kebaikan Bu, sandarkan kepada Allah. Dan tapi kalau kita mendapatkan perkara-perkara buruk, jangan disandarkan kepada Allah. Meskipun kita meyakini itu ciptaan Allah. Misalnya contoh. Mas, sampean kan ya baru nikah 2 tahun toh, kok sudah punya rumah? Nggih, Mas. Ini semua dari Allah. Nah, kenapa Bu? Kebaikan. Gimana? Baru nikah 2 tahun punya rumah. Kebaikan toh Bu, sandarkan kepada Allah. Saya punya rumah Mas, ini semua dari Allah. Dan pripun Pak kabare Pak? Ya Mas, sudah sembuh. Ini semua karena Allah. Kenapa Bu? Kebaikan. Dan Mas, gimana Mas kemarin ujian CPNS? Alhamdulillah lulus. Ini semua dari Allah. Lulus, kebaikan Bu nggih? Kebaikan. Bu, gimana Bu dagangnya Bu? Alhamdulillah Mas, laris. Belum sampai jam 8 pagi sudah habis. Ini semua kebaikan Allah. Nah, ngoten Bu. Jadi kita ini gini Bu. Nek jenengan dapat kebaikan sehat, sembuh, dapat pekerjaan, punya anak, punya istri, punya pasangan, punya rumah baru, mobil baru, bisa sholat, bisa ibadah Bu, sandarkan karena Allah. Ngoten. Nah, sebaliknya Bu. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa keburukan, ditimpa kecelakaan, mungkin kebelangsang, terlunta-lunta, jangan bawa nama Allah. Jangan bawa-bawa Allah. Misalnya kita contoh. Loh Pak, kok jenengan tadi pagi nggak kelihatan ke masjid Pak? Subuh no. Yo Mas, kawanan. Ya gara-gara Allah Mas. Boleh nggak Bu seperti ini Bu? Jadi dia bilang kawanan tangi jam itu. Kenapa? Ya gara-gara Allah Mas. Boleh nggak seperti ini Bu? Enggak Bu. Meskipun kawanan itu ciptaan sinten? Ya Allah Bu. Tapi dalam rangka kita beradab, nek perkara-perkara buruk jangan bawa Allah. Loh Bu, jenengan pripun dagangnya Bu? Wah ya Allah Mas. Ludis Mas, bangkrut Mas. Ya ini gara-gara Allah Mas. Boleh gak Bu? Gak boleh. Nek kita mendapatkan keburukan, salahkan diri kita. Ya Mas, saya bangkrut. Mungkin saya yang kurang teliti. Nah gitu Bu. Mungkin saya yang kurang cermat. Mungkin saya yang masaknya kurang enak. Mungkin saya yang servisnya kurang bagus. Intinya Bu, salahkan diri kita. Jadi kalau kita kebelangsa, kita miskin, kita nggak lulus, kita di PHK, kita dipecat, kita sakit, kita apa? Salahkan diri kita. Jelas sih? Tapi nek mendapatkan kebaikan, tadi kesehatan, dapat sembuh, dapat pekerjaan, punya anak, karena Allah. Ngoten Bu. Jelas oke? Sekarang, mana dalil Bu? Dalilnya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 80. Masih maghrib nggih. Asy-Syu'ara 80. Apa Bu kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. 80. Asy-Syu'ara 80. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, kalau saya sakit fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Di sini ada sakit, ada sembuh Bu. Sakit buruk apa baik? Sakit. Buruk toh. Nah, buruk kata Ibrahim, karena aku sakit karena aku. Mungkin aku yang kurang tidur, mungkin aku makan sembarangan. Tapi ketika sembuh, baguslah sembuh nggih, disandarkan kepada Allah. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Jadi sakit buruk disandarkan kepada dirinya, sembuh bagus disandarkan kepada Allah. Itu namanya manusia yang beradab. Ngoten Bu. Pripun? Qadarullah nggih. Mboten, enggak boleh Bu. Nggih, nanti dirinci nggih. Qadarullah itu bermacam-macam nggih. Misalnya contoh Bu, misalnya nggih.
Misalnya Bu nggih, ada sebentar nggih. Sebentar. Tadi belum tak sampaikan Bu nggih. Mungkin kelewatan tadi nggih. Mana tadi ya Bu nggih? Oh nggih. Bu. Kita itu Bu nggih mengucapkan qadarullah Bu nggih. Qadarullah kan artinya kan karena takdir Allah Bu nggih. Gitu. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala Bu nggih. Ini itu boleh ketika kita mendapatkan musibah. Seperti ini nggak masalah nggih. Qadarullah Bu. Jadi seperti ini nggak apa-apa. Pas sakit, pas jatuh, pas rugi. Seperti ini nggak masalah nggih. Cuman tadi Bu. Istilahnya apa ya Bu nggih? Ya intinya ginilah, kalau kita mendapatkan keburukan, nek sakit jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngoten. Pun maghrib. Pun Bu nggih pun kula ajeng teng ngeser pe. Nggih demikian nggih yang bisa kita sampaikan Bu. Nggih pun sisanya semoga nanti enggak usah ya. Nggih demikian Bu. Nggih. Saya mau ke masjid satunya. Demikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Nah kene ketane ya urung petang ya Bu nggih. Ternyata wis maghrib. Maghrib gesi ya Mas ya.